Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ririn Siti Nur Apriani akan menjelaskan tentang kation dan anion dari golongan Cr6+ dan NO2-. Tentang penurunan kadar ion kromium Cr6 dalam air menggunakan serbuk gergaji kayu mahoni. Abstrak. Kromium Cr6+ merupakan salah satu logam berat yang terkandung dalam air. Umumnya Cr6+ di alam berbeda pada valensi 3 dan 6. Sampel penelitian yang digunakan adalah larutan Cr6+ dengan konsentrasi 50 ppm, kemudian dilakukan penurunan kadar Cr6+ dalam air. Sampel penelitian yang dilakukan adalah larutan Cr6+ dengan konsentrasi 50 ppm, kemudian dilakukan penurunan Cr6+ dalam air menggunakan serbuk gergaji kayu mahoni dengan variasi konsentrasi 5% berat per volume dengan waktu perendaman 30 menit. Kata kromium berasal dari bahasa Yunani kroma yang berarti warna dan dilambangkan dengan simbol Cr. Logam kromium pertama kali ditemukan oleh Pagualin pada tahun 1797. Kromium memiliki nomor atom Na24, berat atom Ba51996, jari-jari atom 0,117 nanometer, jari-jari ion 0,069. 4 kromium mempunyai konfigurasi elektron 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Sangat keras, mempunyai titik lele dan tinggi di atas titik lele dan titik di unsur transisi deretan pertama lainnya. Bilangan oksidasi terpenting adalah +2, +3, dan +6. Disebut terpenting karena reaksi senyawa kromium yang ditemukan oleh Asmidi tahun 2009. Analisa kromium secara kuantitatif. Analisa kuantitatif kromium menggunakan metode spektrofotometri dengan penambahan dipenil karbazida sehingga akan terbentuk warna ungu. Yusrin tahun 2004. Analisis secara kualitatif. 1 sampel dan larutan Na2S terbentuk endapan abu-abu kehijauan. 2 sampel K2Cr2N07 terbentuk warna ungu, dan sampel larutan Na2PO terbentuk endapan warna hijau. Sampel dan larutan Na2CO3 terbentuk endapan warna hijau. Prinsip ion Cr6+ dalam suasana asam reaksi dengan dipenil karbazida menghasilkan senyawa berwarna merah ungu. Alat dan bahan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer, lalu labu ukur 1000 ml, labu ukur 100 ml, labu ukur 50 ml, paper glass, pipet tetes, pipet ulang 10 ml, botol gelap, uret 25, corong, pipet, neraca analitik, dan sendok. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk gergaji kayu mahoni, baku Cr 1000 pp. Prosedur penelitian: persiapan serbuk gergaji kayu mahoni, pembuatan sampel Cr6+ 50 ppm. Hasil dan pembahasan dijelaskan di dalam PPT. Selanjutnya, PPT tentang validasi metode penetapan kadar nitrit pada sosis sapi curah dan sosis sapi kaleng yang dijual di swalayan Kota Palembang. Abstrak. Metode ini menggunakan reaksi Grice. Metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer, UV-vis, blender neraca analitik, pipet gondok, pipet telemetri, pipet tetes, alat mikropipet, Erlenmeyer, beker gelas, labu ukur, gelas ukur, penyaring, pengaduk kaca, corong kaca, dan lain-lain. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baku standar nitrit, sulfanilamid, asam asetat, merkuri, klorida, aquabide, sosis sapi curah merek ABC, dan sosis sapi kaleng merek 123.
Analisis kualitatif nitrit ditimbang sebanyak 5 gram sampel yang telah dihaluskan, kemudian ditambah aquabides 25 ml, aduk hingga homogen, kemudian disaring dengan kertas saring. Diambil filtrat sebanyak 5 ml, kemudian ditambahkan 1 ml reaksi grease, diamati warna yang terjadi. Perubahan warna dari bening menjadi merah atau rose menunjukkan bahwa sampel mengandung nitrit. Lestari dan kawan-kawan 2011. Pembuatan larutan baku nitrit di pipet sebanyak 10 ml. Larutan baku standar nitrit 1000 ppm. Larutkan dengan aquabides sampai volumenya tepat 100 ml hingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm. Hasil dan pembahasan analisa kualitatif nitrit. Pemeriksaan nitrit dengan reaksi grease digunakan untuk uji kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan nitrit pada sampel uji menggunakan metode grease yang didasarkan pada reaksi diazolikasi oleh asam nitrit yang diikuti reaksi pengikat dan yang membentuk suatu zat pewarna ajo yang berwarna merah. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum nitrit. Pada penelitian ini, penentuan panjang gelombang serapan maksimum dilakukan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang antara 480 sampai 580 nanometer. Dan ini tabelnya. Walaupun sampel masih ada di bawah batas maksimum, akan tetapi mengkonsumsi makanan yang mengandung nitrit harus tetap dibatasi karena bersifat kumulatif di dalam tubuh manusia, dan apabila dalam jangka waktu yang panjang dapat berpotensi menimbulkan kanker. Oleh karena itu, masyarakat harus mengurangi makanan yang mengandung nitrit karena berbahaya apabila dikonsumsi terlalu banyak. Kesimpulannya, uji validasi metode analisis dengan spektrofotometri UV-Vis menunjukkan semua parameter metode memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2. Kadar nitrit pada sampel sosis curah ABCD diperoleh sebanyak 77,30 kg. Terdapat 2 sampel sosis sapi curah yang melebihi batas. Dan ini terakhir ada daftar pustaka yang telah saya buat di PowerPoint yang terdapat dari jurnal. Sekian penampilan presentasi PPT yang saya tampilkan dan saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.